berasal dari bahasa Latin, yakni communis yang berarti sama. Menurut Heri Krisnandi, Dr. Suryono Effendi, Dr. Insinyur Edi Sugiono, komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Menurut Shirley Gaspers, Muhammad Bisri, Angelia Putriana, komunikasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dalam menyampaikan dan memperoleh informasi, membangun interaksi sosial. Yang terakhir, menurut Edward de Pari, komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan, ditujukan kepada penerima pesan. Jadi, dari semuanya, komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus untuk menyampaikan ide, informasi oleh penyampai pesan, ditujukan pada penerima pesan. Tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Tujuan komunikasi ini tentunya sangat penting dalam proses sosialisasi antar manusia. Bentuk-bentuk komunikasi. A. Komunikasi lisan dan tertulis. Setiap bentuk komunikasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Komunikasi tertulis dinilai unggul karena pesan yang dikomunikasikannya dapat disimpan, sedangkan komunikasi lisan dinilai relatif lebih lemah karena penyampaiannya memerlukan waktu yang cenderung lama. B. Komunikasi verbal non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi melalui kata-kata serta lisan ataupun tertulis. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh tertentu. Manfaat komunikasi. 1. Memahami semua informasi yang dibutuhkan. 2. Komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa, maupun negara. 3. Dengan berkomunikasi, Anda bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 4. Komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. 5. Komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Adapun ciri-ciri komunikasi terbagi menjadi dua, yang tidak efektif dan yang efektif. Yang tidak efektif yaitu yang pertama, pasif. Yang kedua, sesungguhnya tidak pernah diungkapkan secara gamblang atau terbuka. Yang ketiga, tidak responsif. Yang keempat, tidak terus terang. Yang efektif, yang pertama, langsung, dalam arti to the point, tidak ragu menyampaikan pesan. Yang kedua, kongenial atau ramah dan bersahabat. Yang ketiga, jelas, yaitu pesan yang disampaikan sangat jelas dan mudah dimengerti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life. You're just